Minggu ini kita memasuki pertanyaan katekismus reformasi minggu yang ke-51. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki penghujung tahun 2020. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk Anda dan Anda yang melihat tayangan ini bersama-sama dengan saya menjawab dan meresponi jawaban katekismus ini. Apa manfaat kenaikan Kristus bagi kita? Kristus naik ke surga secara fisik demi kita, sebagaimana Dia turun ke bumi secara fisik untuk kita. Dan sekarang Dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Kita akan baca sama-sama Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, ketika Kristus naik ke surga, Dia menunjukkan bahwa Dia sudah menang atas maut dan Dia melanjutkan kembali kedudukannya dan otoritasnya atas seluruh dunia yang Dia telah ciptakan. Dan Dia kembali memerintah dunia dengan kuasa firman-Nya, karena Dia adalah Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya Raja, Dia saat ini juga menjadi pengantara kita dan duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus yang kita sembah juga melanjutkan peran menjadi imam besar kita. Dia menjadi pembela dan pendoa syafaat kita di hadapan Bapa. Melalui hal inilah yang membuat kita memiliki keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita dan berdoa kepada Allah, dosa kita didengar oleh Kristus. Dia bertindak sebagai imam dan pengantara agar Allah Bapa mendengar dan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Yesus bukan hanya saja bertindak sebagai raja dan imam bagi kita, Dia juga menaruh firman-Nya di dalam hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara, ingatlah bahwa Roh Kudus itu memberi kesaksian tentang Kristus. Hari ini, jika kita dapat memahami dan memaknai firman Allah, semata-mata itu hanyalah pekerjaan dari Roh Kudus yang diutus oleh Kristus sendiri untuk memampukan dan membuka hati kita kepadanya. Artinya, jika firman itu datang dari Kristus dan disampaikan pada kita melalui Roh Kudus, maka Tuhan Yesus juga berperan sebagai nabi bagi kita dengan memberikan firman Allah agar kita dapat berjalan sesuai firman-Nya, dan Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya serta mengenal Dia dan memahami kasih karunia-Nya, untuk memahami anugerah-Nya yang begitu besar pada setiap kita. Tuhan Yesus yang naik ke surga adalah Tuhan yang menjadi raja, menjadi imam dan nabi kita. Saat ini Dia sedang memerintah dalam kehidupan pada masa kini, dan Dia menyiapkan masa depan. Melalui kebenaran ini membuat kita menjadi lega, membuat kita mengalami kelegaan ketika kita menghidupi kehidupan saat ini dan memberikan pengharapan bagi masa depan kita. Karena kita sadar bahwa kita ada di dalam tangan kasih-Nya. Amin, saudara. Mari kita tenangkan hati kita. Sejenak saya minta Anda untuk mengambil waktu dan Anda bisa berdoa, bahkan bertobat jika ada sesuatu yang mungkin mengganjal hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhan yang cuma tinggal diam, tapi Engkau Tuhan yang turun ke dunia Tuhan. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah imam besar kami, dan Engkau adalah nabi bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami bersandar dengan pikiran kami sendiri, kadang kami hidup menuruti kemauan kami sendiri Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, supaya Engkau yang benar-benar memerintah seluruh hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.